Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Memangnya kenapa kalau bonekamu bisa menghalangi mereka berdua? Aku yang tua ini juga seorang dodi bintang 9. Aku bukan orang yang bisa dibandingkan dengan sampah seperti Jianming. Aku sendiri lebih dari cukup untuk menghadapimu, ucap Yanhe. Hahaha, benar juga. Aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Xiaoyan tertawa dingin. Dia dengan lembut membalik tangannya dan 3 jarum baja hitam muncul di tangannya. Sungguh sombong. Ayo bertarung dan tentukan siapa di antara kita yang tertawa di akhir. Teriakan keras Yanhe terdengar. Energi dogi yang kuat langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Dengan lambaian lengan bajunya, energi itu berubah menjadi banyak pilar dogi yang dengan keras memotong ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak takut. Hanya ketika beberapa pilar dogi berada di depannya, dia menoleh sedikit dan dengan mudah menghindarinya. Tetapi kemudian, tubuh Yanhe tiba-tiba bergerak maju. Telapak tangannya dengan keras memotong dada Xiaoyan. Namun, hasilnya adalah dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun pada tubuh Xiaoyan. Adegan ini sontak saja langsung membuat Yanhe terkejut. Itu karena Xiaoyan sebenarnya dapat dengan sempurna menghindari serangannya dalam jarak sedekat itu. Bagaimana ini mungkin? Seruan tak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. Hahaha, kau benar-benar bodoh. Karena mencoba untuk melakukan serangan diam-diam saat kau liputi oleh kekuatan spiritual peringkat 4. Xiaoyan tertawa dingin. Tubuhnya tiba-tiba berputar dan langsung menggunakan separuh tubuhnya untuk bertabrakan dengan Yanhe yang telah melewatinya. Meskipun serangan Xiaoyan ini berat, Yanhe bagaimanapun juga ada dodi bintang 9. Tubuhnya dengan cepat mundur setelah merasakan sakit dari serangan ini. Dogi di dalam tubuhnya bergejolak dan dengan paksa menghilangkan kekuatan besar di tubuhnya. Bocah, sungguh kekuatan yang kasar. Namun, kau bisa melupakan tentang mendapatkan warisan dogi hanya dengan ini. Yanhe mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi menerkam ke arah Xiaoyan. Dibandingkan sebelumnya, kali ini dia sedikit lebih berhati-hati. Misinya hanya untuk menunda Xiaoyan selama Qinyan memperoleh warisan dogi. Mereka dapat segera berbalik dan mundur. Hutang antara mereka dan Xiaoyan hanya dapat diselesaikan di masa mendatang. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar ini dan melirik warisan dogi. Memang, Qinyan dengan cepat mendekati warisan dogi di bawah perlindungan orang berjubah hitam itu. Jika tidak ada yang menghentikannya, kemungkinan besar warisan dogi jatuh di tangannya. Xiaoyan mendengus dingin. Dia tidak berniat untuk memperjuangkan warisan dogi. Namun, Qinyan ini malah berinisiatif untuk mencari masalah dengannya. Hal ini membuat hati Xiaoyan merasa geram. Baiklah, karena kau ingin aku bertarung, aku akan bertarung denganmu. Sambil mendengus dingin, tatapan Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan kembali lagi ke Yanhe di depannya. Kali ini, dia tidak berencana untuk memberinya kesempatan lagi. 3 jarum baja berwarna hitam muncul di depannya. Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan 3 jarum baja melesat ke arah Yanhe dengan teratur. Melihat 3 jarum baja berterbangan di atas, Yanhe tidak berani ceroboh dalam hatinya. Dia memiringkan tubuhnya sedikit, dan dengan mudah menghindari salah satu jarum. Adapun 2 jarum sisanya, Yanhe juga menembakkan 2 pilar dogi dan bertabrakan dengan keras dengan mereka. Namun, tepat saat Yanhe mengira bahwa ia telah menyelesaikannya dengan cara ini, ia tiba-tiba melihat bahwa 2 pilar dogi yang telah ia tembakan sebenarnya mudah ditembus oleh 2 jarum baja. Selain itu, kekuatan jarum tersebut tidak berkurang sedikit pun saat mereka melesat dengan dahsyat ke arahnya. Berhenti! Sambil berteriak pelan, Yanhe mengeluarkan kedua tangannya. Dogi yang tebal dengan cepat menutupi telapak tangannya saat dia meraih 2 jarum baja itu. Akan tetapi, saat telapak tangan Yanhe hendak meraih 2 jarum baja itu, dia terkejut karena kedua jarum baja itu licin seperti ikan luah. Dia tidak dapat meraihnya. Sialan! Sementara wajahnya berubah drastis. Yanhe buru-buru mengendalikan dogi di tubuhnya dan berulang kali menuangkannya ke dalam dogi armor di depan dadanya. Setelah mendengar 2 suara renyah itu, hati Yanhe akhirnya tenang. Ia mengira 2 jarum baja itu telah diblokir oleh dogi armor. Namun, pada saat berikutnya, seluruh wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya langsung berubah menjadi merah tua, dan kehidupan di dalam pupilnya juga dengan cepat menghilang. Sebelum meninggal, Yanhe menundukkan kepalanya, hanya untuk menyadari ada 2 lubang besar di dadanya. Area tempat jarum baja masuk, tulang dan organ dalamnya ditelan sepenuhnya, seolah-olah tubuhnya tiba-tiba terbelah. Bayangkan saja, bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki organ dalam bisa bertahan hidup? Saat kekuatan hidupnya menghilang,
tubuh Yan He juga jatuh tak terkendali. Setelah itu, dia menghantam mayat-mayat di lantai aula besar. Setelah membunuh Yan He dengan cepat, Shen tidak ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Jarum baja yang melesat keluar dengan cepat ditarik kembali. Adapun jarum yang melesat ke tubuh Yan He, jarum itu otomatis menghilang. Kemungkinan besar jarum itu akan membutuhkan waktu sebelum bisa terbentuk kembali. Namun, bagi Xiaoyan saat ini, hal itu tidak terlalu berdampak. Bahkan tanpa 2 jarum, ia masih memiliki 8 jarum di tangannya. Menggunakan 2 jarum baja sebagai gantinya Do di bintang 9. Ini berarti bahwa tanpa menggunakan metode apapun, ia dapat membunuh 4 Do di bintang 9 lainnya hanya dengan 8 jarum baja ini. Kekuatan semacam ini cukup baginya untuk menantang faksi manapun di makam kuno. Sambil memalingkan pandangannya, Shen melihat ke tempat di mana warisan Doki berada. Seperti yang diduga, Qin Yun sudah tiba di depannya dan hendak menyimpannya di cincin penyimpanannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Shen langsung berubah dingin. Pada jarak sejauh itu, dia tidak dapat langsung menghentikannya. Dengan jentikan jarinya, jarum baja yang mendarat di tangannya langsung melesat maju. Jarum itu melewati kerumunan di depannya dan langsung menuju Qin Yun. Namun, saat jarum baja itu tiba di depan Qin Yun, orang berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba bertindak. Dia melemparkan jarum baja itu dengan telapak tangan dari samping. Jarum itu menusuk tubuh seorang Dodi yang tidak jauh dari sana. Seketika, suara teriakan yang menyayat hati terdengar di dalam aula besar. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Dia memfokuskan pandangannya pada sosok itu. Orang berjubah hitam itu juga memperlihatkan sepasang mata yang gelap dan dingin di balik jubah hitamnya. Mereka saling memandang dari kejauhan. Pada saat yang sama, Qin Yun meraih warisan Doki yang berukuran sebesar wastafel di depannya. Namun, pada saat berikutnya, perubahan yang tidak biasa terjadi. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba melonjak dari suatu tempat di aula besar. Kekuatan itu dengan paksa menarik warisan Doki yang ada di dekat Qin Yun. Warisan Doki terbang di atas kerumunan. Di bawah tatapan mata yang membara, warisan itu akhirnya tergantung di depan sesosok berjubah hitam. Setelah itu, warisan Doki disimpan ke dalam cincin penyimpanannya, di depan tatapan mata semua orang yang hadir. Pada saat itu, seluruh tempat sunyi. Banyak tatapan kosong menatap orang berjubah hitam yang telah menyimpan warisan Doki ke dalam cincin penyimpanannya. Terutama Qin Yun saat ini. Ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan. Seekor bebek yang hampir mencapai mulut seseorang terbang begitu saja. Kemungkinan besar tidak ada yang sanggup menahan pukulan seperti itu. Orang berjubah hitam di sampingnya juga mengalihkan pandangannya ke sisi yang berlawanan. Sepasang mata gelap dan dingin di balik jubah hitam itu menatap orang itu. Di sisi lain, Shen juga tercengang karena kejadian yang tiba-tiba ini. Pandangannya mengikuti kerumunan dan melihat ke atas. Baru kemudian, dia menyadari bahwa orang misterius berjubah hitam lainnya telah muncul di hadapannya. Sambil menyapu pandangannya, Shen segera menyadari bahwa sebenarnya ada 2 orang di sisi lain. Keduanya mengenakan jubah hitam. Dia tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Hal yang membuat Shen semakin terkejut adalah bahwa bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya tidak dapat melihat kultivasi pihak lain. Dengan cara ini, saat ini ada 2 faksi di aula besar ini yang dapat menjadi ancaman baginya. Hal ini tanpa sadar membuat Xiaoyan diam-diam menjadi waspada. Menghadapi lawan seperti ini yang kultivasinya bahkan tidak dapat diprediksi, dia benar-benar tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Sementara Xiaoyan mengamati kedua orang berjubah hitam itu, orang itu juga tampaknya mengamati perubahan ekspresi Xiaoyan. Seketika, sudut mulut salah satu dari mereka yang berada di balik jubah hitam itu terangkat membentuk senyum mengejek. Siapa kalian? Beraninya kalian merebut warisan Doki milik tuan muda ini? Qin Yun yang sudah pulih bisa dikatakan sangat marah. Mengandalkan perlindungan orang di sampingnya, dia tidak menghindari pencuri jahat yang telah merampas warisan Doki miliknya. Namun, dia tidak tahu bahwa bahkan orang di samping yang saat ini menjaga di sisinya sangat takut pada 2 orang berjubah hitam lainnya di dalam hatinya. Ini karena dia sama seperti Xiaoyan dan tidak dapat melihat kekuatan kedua orang ini. Kedua orang berjubah hitam itu tidak peduli dengan teriakan marah Qin Yun, seolah-olah mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Bajingan, Yan He, Yan Hua, Yan Li serang bersama, rebut kembali apa yang menjadi milikku. Karena diabaikan oleh mereka berdua, kemarahan di hati Qin Yun semakin kuat. Dia tanpa sadar memanggil nama ketiga bersaudara dan menunggu mereka bertiga bertindak dan merebut kembali warisan Doki. Namun, dia baru pulih setelah beberapa nafas. Yan He dan 2 lainnya sudah pergi untuk mencegat Xiaoyan. Bagaimana mereka bisa muncul di sampingnya saat ini? Yan Hua dan Yan Li yang dipanggil oleh Qin Yun dengan cepat berlari ke sisi Qin Yun. Tubuh mereka dipenuhi luka-luka dengan berbagai ukuran. Namun, hilangnya Yan He menyebabkan kedua bersaudara itu merasakan kegelisahan yang mendalam.
Tatapan mata mereka tiba-tiba beralih dan mereka berdua segera menyadari bahwa Yanhee yang seharusnya bertarung dengan Shoyen tidak terlihat dimanapun saat ini. Setelah menunggu beberapa saat, hati mereka berdua tiba-tiba tenggelam. Mereka serentak mengalihkan pandangan mereka ke arah Shoyen. Shoyen, di mana Yanhee? Wajah kedua saudara itu tampak geram. Mereka mengabaikan ki yang bergolak di tubuh mereka dan mengguncang tubuh mereka. Doki segera meloncat keluar. Mati. Shoyen mengucapkan dua kata ini dengan acuh tak acuh. Kau sedang mencari kematian. Mendengar berita yang paling tidak ingin mereka dengar, Yanhua dan Yanli tidak dapat menahan emosi mereka. Mereka mengabaikan perintah Qinyun dan melesat maju menyerang Shoyen. Jari kehancuran. Shoyen berteriak pelan di dalam hatinya. Ke-10 jarinya bergerak bersama dan banyak segel rumit terbentuk dengan cepat. Dalam sekejap mata, jari energi besar terkumpul di atas kepalanya. Pada saat yang sama, Raja Utara yang telah kembali ke sisi Shoyen juga menyerang salah satu dari keduanya. Yanhua dan Yanli juga telah menggunakan semua kekuatan mereka dalam serangan mereka untuk membalas dendam pada Yanhee. Ketika mereka menyerang bersama, kekuatan mereka sangat mengejutkan. Para elit Dodi di sepanjang jalan buru-buru mundur ke samping, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh pertempuran yang akan terjadi. Segera setelah itu, Shoyen dan Raja Utara bertabrakan dengan mereka berdua. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, Shoyen dan Raja Utara dipaksa mundur. Jari kehancuran juga menghilang. Di sisi yang berlawanan, Yanhua dan Yanli juga dipaksa mundur oleh mereka berdua. Dalam tabrakan ini, kedua belah pihak berimbang. Shoyen, matilah. Tepat saat hati Yanhua dan Yanli dipenuhi amarah dan hendak melangkah maju sekali lagi, teriakan Qinyun sekali lagi terdengar. Cukup, aku menyuruhmu kembali sekarang. Kali ini, siapapun dapat mendengar amarah yang terkandung dalam kata-katanya. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar hebat saat dua pasang mata menatap tajam ke arah Shoyen. Mata mereka yang seolah ingin melahap orang langsung diabaikan oleh Shoyen. Hal ini menyebabkan kebencian di hati mereka berdua semakin dalam. Namun, Qinyun terus menegur mereka dengan marah berulang kali. Emosi mereka berdua bergoyang ke kiri dan ke kanan. Butuh waktu lama sebelum mereka berdua akhirnya menundukkan kepala dengan enggan dan kembali ke sisi Qinyun. Sampah, berani sekali kau melanggar perintahku. Setelah perjalanan ke makam kuno ini selesai, aku pasti akan memberimu pelajaran. Qinyun menatap tajam ke arah mereka berdua. Seketika, tatapannya kembali ke dua sosok manusia berjubah hitam yang tidak jauh darinya. Otot-otot di sudut matanya berkedut. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika orang berjubah hitam di sampingnya menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kedua orang ini bukan orang biasa. Aku sarankan kamu untuk tidak memulai konflik dengan mereka sekarang. Wajah Qinyun langsung berkedut saat kata-kata ini diucapkan. Mampu membuat orang ini mengucapkan kata-kata seperti itu sudah membuktikan bahwa kedua sosok misterius berjubah hitam itu bukan orang biasa. Tapi warisan Doki? Tanya Qinyun. Bukankah Shoyen juga ingin mendapatkan warisan Doki? Mengingat karakternya. Selama dia telah menentukan targetnya, dia pasti akan mengejarnya. Mengapa kita tidak menyerahkan kekacauan ini kepadanya? Tidak akan terlambat bagi kita untuk bertindak setelah kedua belah pihak terluka parah. Lagi pula, aku masih memiliki hal baik yang belum kuberikan kepada kalian semua. Suara tawa aneh terdengar dari balik jubah hitam setelah dia selesai berbicara. Segera, dia memimpin Qinyun untuk terbang keluar dari aula. Adapun Yanhua dan Yanli, tubuh mereka tertegun untuk waktu yang lama, sampai Qinyun dan orang berjubah hitam tiba di depan pintu batu. Baru kemudian, mereka mengikuti dengan hati yang dipenuhi amarah. Melihat punggung Qinyun saat ia melangkah keluar dari pintu, niat membunuh yang sangat dingin akhirnya muncul di wajah Yanhua dan Yanli. Jika bukan karena yang terakhir, bagaimana Yanhee bisa mati? Ketiganya telah bekerja keras untuknya selama bertahun-tahun. Namun, orang ini selalu memerintah mereka sesuka hatinya. Meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menjilatnya, yang mereka dapatkan hanyalah ejekan tanpa ampun. Dengan kematian Yanhee hari ini, mereka berdua akhirnya patah hati oleh Qinyun. Pada saat yang sama, Ye Laotian, Mu Rongxuan, dan yang lainnya yang menyimpan warisan Doki di dua aula besar lainnya juga tengah meninggalkan jalan yang telah mereka lalui. Qinyun dengan cepat menyusul orang berjubah hitam itu dan meninggalkan aula besar. Hatinya sangat penasaran dengan kata-kata yang diucapkan orang itu sebelumnya. Dari perkataan orang berjubah hitam itu, Qinyun yakin bahwa orang ini telah menyiapkan sesuatu untuk mereka. Saat ini, kelompok mereka telah kehilangan dua Dodi bintang 9. Ini merupakan kerugian yang cukup besar bagi Qinyun. Dia bertanya-tanya, apakah hal yang disebutkan orang berjubah hitam itu akan dapat menebus kerugiannya? Di bawah pengejaran dan interogasi Qinyun yang panas, orang berjubah hitam itu mengulurkan tangannya yang keriput. Cincin penyimpanan di jarinya berkedip sedikit.
Segera, sebuah botol giok muncul di tangannya. Mata Qin Yun menunjukkan sedikit keraguan. Yanhua dan Yanli di belakangnya sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini saat ini. Mereka hanya ingin tahu bagaimana cara membunuh Xiaoyan dan membalas dendam untuk Yanhe. Apa ini? Qin Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, ini adalah pil obat yang dapat meningkatkan kultivasimu. Orang berjubah hitam itu tertawa aneh. Nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Namun, kata-kata ini membuat Qin Yun mendengus dingin dengan jijik saat mendengarnya. Tuan muda ini telah mengkonsumsi pil transformasi ekstrim. Jika kamu memberikannya kepadaku sekarang, itu tidak akan lagi memiliki efek sedikit pun. Jangan bilang kamu bahkan tidak memahami prinsip ini, ucap Qin Yun. Apakah aku mengatakan bahwa ini adalah pil transformasi ekstrim? Orang di balik jubah hitam itu sekali lagi tertawa aneh. Tangannya sedikit bergetar dan botol giok itu pecah. 6 pil obat berbentuk bulat sempurna muncul di tangannya. Jika Xiaoyan hadir saat ini, dia akan dapat segera mengenalinya. Pil obat yang disebut-sebut ini adalah obatku unik yang disempurnakan Yellow Tian, Gu Daun Kering. Meskipun Gu Daun Kering memang memiliki efek meningkatkan kultivasi Dodi, begitu mereka dikonsumsi, mereka pasti akan menjadi boneka Yellow Tian. Hidup dan mati mereka akan berada di tangannya. Sayangnya, kelompok Qin Yun saat ini sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah orang berjubah hitam itu membual beberapa kali, Yanhua dan Yanli adalah orang pertama yang dengan tidak sabar melahapnya. Memang, meskipun kekuatan mereka tidak menembus tahap transformasi asal yang kuat, mereka telah mencapai tingkat Dodi bintang 9 tingkat lanjut. Kekuatan ini tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah melihat bahwa mereka berdua baik-baik saja, Qin Yun akhirnya mencoba untuk memakan satu. Kultivasinya dengan cepat naik ke tahap tengah Dodi bintang 7, bahkan mendekati tahap lanjutan Dodi bintang 7. Orang berjubah hitam itu tertawa aneh di dalam hatinya ketika dia melihat mereka bertiga memakan Gu Daun Kering. Segera, dia menuntun mereka bertiga dan berjalan kembali ke jalan yang mereka lalui. Ayo pergi, masih ada pertunjukan bagus yang menunggu kita di belakang. Hahaha. Di sisi lain, hanya tersisa kurang dari 20 orang di aula besar setelah semua orang pergi dengan perasaan kecewa. Xiaoyan dan 2 orang berjubah hitam juga hadir. Di belakang mereka berdua, ada patung batu yang menghadap Tianju. Kedua orang berjubah hitam itu berdiri berdampingan. Tatapan mereka menatap Xiaoyan melalui jubah hitam mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan senyum mengejek. Adapun Xiaoyan, hatinya dipenuhi keraguan saat melihat semakin sedikit orang di aula besar itu. Kedua orang ini telah memperoleh warisan Dogi. Mengapa mereka masih tidak mau pergi? Xiaoyan tidak percaya bahwa mereka takut padanya. Dia bahkan tidak dapat mendeteksi kultivasi pihak lain. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka memiliki semacam harta yang dapat menyembunyikan aura mereka, atau mereka memiliki kekuatan absolut. Karena pihak lain tidak takut padanya, tetapi tetap memilih untuk tetap berada di tempat ini. Xiaoyan hanya bisa mengambil kesimpulan dalam hatinya setelah berpikir sejenak. Mereka juga menemukan keanehan patung batu ini. Hati Xiaoyan langsung hancur saat memikirkan hal ini. Jika memang begitu, kemungkinan besar dia harus bersaing dengan mereka apapun yang terjadi. Kebangkitan Xiaoshuan sangat penting di hati Xiaoyan. Tidak peduli berapapun harga yang harus dibayarnya, dia tidak bisa terus menunggu kali ini. Namun, setelah Xiaoyan merenung cukup lama di dalam hatinya, akhirnya dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan berharap mereka berdua tidak menemukan keanehan dari patung batu itu. Xiaoyan berbalik dan hendak meninggalkan aula besar itu. Baru ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa hanya mereka bertiga yang tersisa di aula besar itu. Namun, tepat saat Xiaoyan hendak pergi, salah satu dari 2 orang di belakangnya yang tampak sedikit lebih pendek melangkah maju 2 langkah. Pada saat yang sama, suara mengejek terdengar samar-samar. Bocah bau, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Kaki Xiaoyan yang tadinya terangkat, tiba-tiba berhenti di udara saat kata-kata itu diucapkan. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.